ini kita akan belajar tentang sejarah awal mula kurban di hari raya Idul Adha. Di samping Idul Adha juga dinamakan sebagai Idul Kurban. Bagaimana sejarahnya? Simak penjelasan berikut. Serta bagikan video ini agar kita dapat menyiarkan syiar Islam kepada orang lain. Terima kasih. Idul Adha jatuh pada setiap tanggal 10 Zulhijjah, juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha, juga dinamakan sebagai Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban, syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersejarah tersebut. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Selepas mimpinya itu, Nabi Ibrahim duduk termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan. Kemudian, seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya tersebut, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan si ayah sendiri. Namun ia sebagai seorang nabi, yang juga utusan Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya, dalam taat kepada Allah, dalam menjalankan segala perintahnya, dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, seharta benda dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah tersebut. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala untuk meminta keturunannya, yang tertuang dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi. Berazam niat tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim menuju Mekah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. Ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, berkata kepada ayahnya, dan Nabi Ismail pun berkata, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintahnya. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat, supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan, agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku.
Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan, dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pesan Ismail kepada ayahnya. Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim, seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Dibaringkanlah ia di atas lantai. Lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Ismail berkata, "Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telangkupkan aku dan laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan sedikit darah pun dari daging Ismail, walau ia telah ditelengkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati, karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tembusan ganti nyawa Ismail yang telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya, dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi hari ini dan selalu jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa.